Hai, Fresh Plaza Indonesia, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sore hari ini kita bakal ngobrolin soal buku. Nah, saya sekarang lagi ada di Periplus. Periplus ini letaknya ada di level basement Plaza Indonesia. Nah, banyak sekali buku-buku baru di sini dan juga buku-buku best selling selama ini. Nah, ini yang bakal saya bahas karena tema Plaza Indonesia bulan ini adalah Indulge Yourself, dan one of the way to indulge ourselves adalah dengan membaca-baca buku-buku yang bagus. Nah, kali ini dari Periplus akan memberikan rekomendasi buku-buku bagus untuk dibaca. Nah, dan jangan lupa ada giveaway untuk sesi IG Live kita kali ini yang akan dijelaskan nanti cara dapetin giveaway-nya gimana. Akan dijelaskan oleh tim Periplus, dan sesuai tema kita sore hari ini yaitu Feed Your Mind with Must Read Books from Periplus. Bakal kita bahas satu persatu buku-buku bagus yang wajib kalian baca dan bisa kalian dapetin di Periplus Plaza Indonesia. Dan saya udah janjian bareng Mas Jody Prakoso selaku Area Manager Periplus Jakarta, dan nanti bakal ngobrol lagi dengan tim Periplus lainnya yaitu Mas Trinugroho. Tapi sebelumnya saya sama Mas Jody dulu bakal ngebahas buku-buku yang ada di sini. Mas Jody, apa kabar? Halo Mas Tommy. Apa kabar, Mas? Sore customer Plaza Indonesia semuanya. Saya Jody dari Periplus Plaza Indonesia yang akan menemani Mas Tommy hari ini. Iya, kita Instagram live lagi nih hari ini nih. Okay. Terakhir waktu itu kita Instagram live bulan Juli ya? Bulan Juli, betul, iya. Juli. Nah, terus ini ada info bagus bahwa hari ini lagi ada promo 11-11 ya? Iya, betul. Itu kita ada promo 11-11, kita nyebutnya Great Book Hunting, dan itu hanya berlaku dari jam 12 sampai jam 5 sore. Oke. Gitu. Dan ini kita rutin dari dari 88, 99, 10, 10, 11, 11 sekarang. Gitu. Hari ini 11-11 karena 11 November. Berarti Ya. bulan depan ada lagi dong? Ditunggu aja. Ditunggu ya 12-12 ya. Betul, Nah, ditunggu aja. ini tadi seperti yang saya udah mention di awal bahwa akan ada giveaway dari Periplus ya. Ya. Periplus mau ngasih voucher buat 3 orang Friends of Plaza Indonesia yang beruntung. Nah, caranya gimana dapetin vouchernya, Mas Jody? Oke. Kita ada voucher ya. Ini 100.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi kita ada 3 kategori untuk mendapatkan vouchernya. Yang pertama itu adalah screenshot buku apa yang kami share ya, yang kita bahas hari ini, dan kemudian posting di IG story dan lalu tag di Periplus_Plaza Indonesia. Jangan lupa mention Periplus_Plaza Indonesia untuk yang kategori pertama. Yang kemudian yang kedua adalah bagi yang sudah belanja di Periplus atau pernah beli buku di Periplus, itu boleh foto yang ada di dalam toko Periplus itu bisa di-share ke kita, dan itu di di posting di IG, feed ataupun story, dan jangan lupa mention Periplus_Plaza Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah tulis buku kesayangan kamu itu di kolom komentar yang saat kita IG live hari ini. Itu nanti akan kita kita evaluasi sama tim, dan mana yang bisa menjadi mendapatkan 3 gift voucher senilai Rp100.000. Gitu Mas Tommy. Iya. Nah, jadi tadi ya poin ketiga, tulis aja buku kesayangan kalian di kolom komentar ketika kita IG live saat ini. Nah, sekarang kan kita tadi kan udah mention ada promo 11-11 gitu kan. Terus saya juga member Periplus, dan ternyata mungkin Friends of Plaza Indonesia ada yang belum tahu bahwa banyak banget benefit kalau jadi membernya Periplus ya, Mas Jody ya. Betul. Caranya gimana? Benefitnya apa aja, Mas Jody? Oke. Ya, jadi untuk member Periplus itu kita menyebutnya Periplus Elite Card ya. Jadi cara daftarnya itu gampang. Bisa masuk ke website periplus.com atau bisa ke store. Nanti kita akan staff kita akan bantu gimana cara untuk mendapatkan membernya. Terus kemudian untuk benefitnya itu banyak banget Mas Tommy. Jadi satu itu bisa mendapatkan diskon 15% ya untuk
buku-buku apa namanya yang pada saat ulang tahun. Terus kemudian diskon 10% untuk buku-buku baru dan bisa mendapatkan poin senilai Rp250.000 untuk setiap 500 poinnya. Jadi gitu. Dan ini member ini berlaku di semua Periplus di seluruh Indonesia. Daftarnya bisa langsung lewat website ya? Bisa langsung lewat website atau datang ke toko untuk daftar. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja sesuai dengan judul Instagram Live kita sore hari ini. Ya. Feed Your Mind with books from Periplus. Jadi dari Mas Jody dan juga Mas Nugi nanti bakal ngasih beberapa. Kita hari ini ada lebih dari 10 buku ya, yang bakal kita rekomendasikan buat Friends of Plaza Indonesia. Jadi kita cek satu persatu ada buku apa aja yang bakal direkomendasikan sama Mas Jody dan Mas Nugi nanti. Tapi mungkin sebelumnya aku info, ini kan kalau kita ke Periplus mungkin ngelihat buku semua dibungkus plastik. Iya. Ya. Betul. Nah, pasti kan kalau orang mau beli buku pasti pengen baca dulu kan sedikit, pengen lihat gitu kan dalamnya gimana, terus baca kalau cover belakang sih bisa langsung dibaca gitu, cuma pengen lihat ngintip dalamnya kayak gimana. Nah itu sebenarnya banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya kita bisa minta bukain plastiknya ya. Iya, betul, bisa banget. Jadi jangan ragu ya kalau misalnya teman-teman semua pengen beli buku ini dan dalam keadaan di plastik, itu tinggal panggil staf kita atau teman kita yang ada di toko, nanti kita akan dengan senang hati untuk membukanya. Gitu. Jadi pertama kenapa harus memanggil staf agar di plastik ini kan ada harganya ya, dan ini harga ini nanti bisa kita pakai lagi setelah buku di wrapping ulang. Gitu. Jadi kalau dibuka tanpa sepengetahuan staf kita, nanti ini harganya hilang. Otomatis bukunya nanti nggak punya harga, dan itu nanti customer selanjutnya akan bingung ini bukunya berapa harganya. Seperti itu. Betul. Jadi jangan ragu untuk minta bantuan staf kita di toko untuk bisa membuka plastik ini. Jangan ragu, jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan. Gitu. Betul sekali. Siap, Mas Jody. Langsung aja Mas Luki. Mas Jody, kita buku yang pertama Mas Jody rekomendasikan buat Friends of Plaza Indonesia ada buku apa? Ya, kita hari ini akan membahas kurang lebih 12 buku Mas Tommy. Dan ini kebetulan saya akan membahas 6 buku. Dan ini buku-buku yang kita bahas ini bestseller di bulan ini dan di bulan sebelumnya. Yang pertama itu adalah buku It Ends With Us dari Colin Hoover. It Ends With Us ya. Ini gitu. Novel nih. Ini novel. Ya, jadi ini harganya 204.000. Gitu ya. Ini jadi harganya 204.000 dan ini terbitan tahun 2016 sebetulnya. Tapi ini sangat laku sekali di tahun ini, dan memang buku ini cerita tentang apa sih? Jadi buku ini ceritanya tentang kehidupan Lily yang mengalami kekerasan dari pasangannya yang bernama Rael, dan dari situ dia bisa mengetahui bahwa ibunya pun sebelumnya juga mengalami kekerasan dari ayahnya, dan kenapa ibunya bisa bertahan selama itu dengan ayahnya ya karena ternyata dia pun mengalami hal yang sama, dan dia jadi paham bahwa ya karena dia mencintai si Rael ini. Dan ini dari buku ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa buku ini cocok bagi pasangan yang membina hubungan dan untuk menemukan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi konflik dengan pasangannya. Kayak gitu Mas Tommy. Nice, keren banget. Jadi kayaknya buku ini pas buat kita kasih selain buat kita baca sendiri, mungkin pas untuk kita kasih kado yang baru nikah, gitu, betul. Yang baru jadian. Betul banget, setuju banget, setuju. Keren. Coba aku intip. Oke. Iya. Sometimes the one who loves you is the one who hurts you the most. Ya. Keren ya quotes-nya ya. Iya, betul. Dan kadang memang yang seperti Bang Nafi bilang dulu ya, kejahatan itu adalah biasanya dari orang terdekat. Waspadalah. Waspadalah. Gitu. orang lama. Almarhum ya Mbak. Gitu. Oke, ini buku yang pertama ya. It Ends With Us, gitu ya. Nah, lanjut buku kedua. Oke, buku kedua ini adalah The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Nah, Evelyn Hugo ini adalah artis tahun 60-an ya, dan sekarang usianya mungkin udah 80-90 tahun ya. Dan ini
bercerita tentang kehidupan dia, bagaimana dia meniti karir dari dari bawah di panggung Hollywood, dan itu banyak sekali dia akhirnya pertama harus menikah dengan orang secara istilahnya kalau sekarang settingan ya, dan itu untuk demi kepentingan filmnya nanti bisa laku, dan itu pernikahan dia sampai 7 kali. Wow. Dan itu memang sangat-sangat dicari orang juga, kisahnya dia mirip-mirip kayak Marilyn Monroe ya. Nah itu artis itu. Nah jadi cerita ini sangat-sangat bagus karena gimana dia dia bisa cuek lah istilahnya terhadap omongan orang, dan bisa dia bagaimana tetap berusaha untuk meraih impian dia di Hollywood. Dan harganya ini 245.000. Dan ini memang terbitan tahun 2020, buku baru, dan ini bestseller sekali. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Seven Husbands banyak banget ya, suaminya 7. Ini BTS apa gimana nih Mas? Banyak banget 7 orang nih. Ya itu jadi memang ternyata dia juga, Evelyn Hugo ini seorang biseksual ya, dan dia juga pernah nikah dengan sama-sama biseksual juga. Dan itu di pernikahan dia yang pertama ya, dengan Rex Knott ya gitu. Dan itu memang dia tapi itu sangat-sangat dirahasiakan sama Evelyn Hugo, karena itu kan berpengaruh buruk kalau itu sampai tersebar terhadap karirnya. Nah itu baru dibongkar setelah dia buat buku ini. Gitu. Ada quotes dari penulisnya, yaitu Emily Giffin, a spellbinding novel about love, glamour, and the price of fame. Ya. Nice. Mungkin bisa di-googling dulu nih siapa nih Evelyn Hugo. Iya. Ya. Keren. Nah, ini buku kedua. Oke. Jangan lupa ya di screenshot ya buku-buku yang udah direkomendasiin sama Mas Jody ya. Ya. Oke. Selanjutnya adalah ada bukunya Sally Rooney. Ini kita tahu bersama Sally Rooney ini adalah pengarang best-selling book, itu Normal People. Itu tahun lalu sangat-sangat laris sekali Mas Tommy, Normal People, dan ini buku barunya baru terbit 7 September kemarin 2021. Oh, masih fresh ya bukunya? Masih fresh banget. Dan harganya itu 272.000. Ini bercerita tentang pertemanan dari Alice, terus kemudian Felix, Ellen, dan Simon. Jadi 4 sahabat ini ternyata juga ada percintaan, persahabatan, dan kemudian ada intrik-intrik segala macam. Dan ini diceritakan di sini, dan ujung-ujungnya mereka bagaimana caranya menemukan dunia yang indah lah, yang istilah kalau kita akan indah pada waktunya. Nah seperti itu. Nah ini Sally Rooney ini mencoba menceritakan kisah dari 4 orang itu, gitu. Oke. Dan memang ini ada quote menarik juga ya di halaman terakhir. Kalau saya lihat itu ada quote bahwa ya, itu quote-nya adalah the ordinary thing that most ordinary thing about human being is not violence or greed but love and care. Jadi di mana orang itu tidak hanya bukanlah kekerasan. Jadi orang itu bukan kekerasan dan ketamakan, tapi human being itu adalah mengenai cinta dan rasa peduli. Oh, gitu. Dalam ya buku ini ya? Ya, deep ya. Harusnya sih dapat lah itu untuk bagaimana kita introspeksi diri mengenai juga gimana kita bersahabat, dan itu ada intriknya, ada cinta sama sahabat segala macam seperti itu. Dan dapat testimoni bagus dari The Guardian, The Literary Phenomenon of the Decade, Thrilling dari New York Times, Superb dari Irish Times. Jadi keren sekali buku ini sepertinya. Saya pengen beli, saya pengen baca juga. Siap, harus itu. Lanjut, ini buku ke-3 kita. Ya, berarti kita akan lanjut ke buku berikutnya ke-4. Ya. Oke, jangan lupa sekali lagi di screenshot. Ya, coba deh kita recap lagi. Jadi jangan lupa di screenshot buku-buku kita yang kita bahas hari ini. Karena ada giveaway.
karena itu akan ada giveaway-nya, dan ini hadiahnya jangan lupa 100.000 voucher. Ya, untuk 3 orang pemenang. Untuk 3 orang pemenang. Caranya? Gitu. Caranya satu, screenshot buku-buku yang kita bahas hari ini dan posting di IG story, jangan lupa mention di _plus Indonesia. Terus yang kedua adalah jangan lupa posting foto-foto kamu yang lagi beli buku di dalam toko Plus Indonesia, dalam toko Periplus di mana aja. Misalnya lagi di bandara beli buku, punya fotonya, posting. Di Pondok Indah beli buku, punya fotonya, posting. Di Surabaya semua posting. Tapi jangan lupa mentionnya hanya ke Periplus _Plus Indonesia. Terus yang ketiga itu adalah posting di komentar, di kolom komentar, buku apa yang kalian suka sekali gitu. Nah, nanti tim kita akan melihat semuanya dan akan ditentukan pemenangnya setelah acara ini selesai. Iya. Pada saat acara selesai ya gitu ya. Iya. Nah, itu yang poin 3 juga penting tuh, karena selain dari kita ngasih rekomendasi buku-buku bagus, kita juga pengen tahu rekomendasi dari Friends of Plaza Indonesia, buku-buku bagus lainnya yang mungkin kita nggak tahu nih, itu apa aja gitu ya. Iya, betul Mas Tommy. Jadi Friends of Plaza Indonesia ini ternyata punya buku di luar yang kita bahas nih. Oh, berarti ini buku-buku yang memang best selling banget, dan itu memang wajib kita siapkan dan kita infokan ke customer lainnya. Seperti itu Mas Tommy. Oke, lanjut Mas Dodi. Oke, lanjut ya. Buku keempat adalah buku Dune. Nah, Dune ini baru terbit juga di bulan-bulan September kemarin, karena filmnya main di bulan September gitu. Dan ini yang versi movie tie-in. Nah, apa sih ceritanya gitu? Atau harganya dulu deh. Ini harganya 148.000 ya. Halamannya itu kurang lebih 890 halaman tebelnya. Dan ini bercerita tentang bagaimana di planet ya, di sebuah planet, dan ini bercerita tentang petualangan dari istilahnya Duke Leto ya istilahnya. Nah, ini buku ini sebetulnya menceritakan full daripada filmnya, dan ini filmnya hanya menceritakan sebagian dari isi bukunya, dan kemungkinan akan ada sequelnya nih Mas Tommy. Banyak dari isi di buku ini yang nggak ada di filmnya gitu ya. Betul, setuju. Dan itu memang sepertinya akan ada sequelnya, karena banyak sekali orang juga penasaran terhadap buku ini. Dan ini kebetulan yang kita punya tinggal yang movie tie-in. Yang original covernya kebetulan sudah habis, dan ini sedang kita sudah reorder lagi gitu. Gitu Mas Tommy. Yang ini buku keempat. Oke. Mungkin bisa sebelum nonton filmnya baca dulu bukunya, atau sebaliknya. Ya. Yang udah nonton filmnya mungkin biar tahu lebih detail lagi mengenai alur storytellingnya, bisa lanjut baca bukunya gitu ya. Betul Mas Tommy. Yes, lanjut Mas. Oke, selanjutnya buku kelima. Ya, ini juga buku bestseller banget ya, dan ini buku terbitan tahun 2018 sebetulnya. Tapi ini bestseller dari tahun 2020. Ya, 2021 juga masih bestseller. They Both Die at the End. Ini buku ini ceritanya, jadi ada 2 tokoh utama ya. Jadi 2 tokoh utamanya adalah Matteo Torres dan Rufus Emeterio ya. Nah, ini 2 tokoh utama ini adalah di mana mereka mendapatkan peringatan atau warning dari sebuah aplikasi namanya Deadcast, di mana aplikasi ini memberitahu mereka bahwa mereka hanya punya waktu 24 jam Mas Tommy sebelum mereka meninggal. Ya. Dan mereka akan kaget, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, ini masing-masing mereka ini jadi nggak siap, karena mereka merasa 24 jam itu terlalu sedikit, dan banyak hal yang harus mereka lakukan dalam 24 jam itu. Dan selanjutnya adalah mereka masuk ke dalam aplikasi namanya The Last Friend. Nah, di situ berkumpullah orang-orang yang menerima notifikasi dari aplikasi Deadcast ini, dan itu mereka berkumpul di sana karena merasa satu nasib di sana, dan mereka akhirnya berteman di sana. Dan ini bercerita bagaimana mereka selama 24 jam ini berkumpul secara bersama gitu, dan mengarungi itu. Dan apa sih yang bisa diambil dari buku ini sebetulnya?
Sebetulnya kalau menurut saya buku ini bagusnya adalah apa? Kita harus bersiap apapun dan kapanpun kita suatu saat pasti akan meninggal. Nah, itu apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, di buku ini dengan membaca buku ini kita harus menjadi introspeksi diri bahwa wah, apa nih yang akan kita siapkan kalau suatu waktu besok kita meninggal. Wah, keren banget nih denger storytellingnya Mas Jody aja udah berasa tegangnya ini buku. Iya. Intensnya buku ini. Betul, betul. Oke. Covernya juga keren. Ya, Ini New York Times bestseller. Aduh, ini bestseller di mana-mana nih. ya, Dapat rekomendasi bagus ini dari sangat kredibel lah yang ngasih testimoninya. ya, betul. Ya, they both die at the end. Nice. Oke, buku berikutnya ke buku Terakhir ya, yang dari saya 6. nanti masih banyak ya, Ya. tapi kita gantian sama Mas Nugi. Lanjut. Oke, yang ke-6 adalah buku Sudok. Nah, ini legend nih buku ini. Ini buku lama sebetulnya. Buku Mas. legend Ya, 2018 lalu ya, udah kurang lebih udah 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu, sorry. Dan ini buku ini yang bercerita tentang bagaimana pendiri Nike, brand terkenal ya, itu Philip Knight, itu bagaimana bercerita dia Nike dia bangun dari bawah yang bernama dulu Blue Ribbon Sport ya, Blue Ribbon Sport, terus kemudian bagaimana dia mengalami kesulitan keuangan dan kemudian berhasil membangun brand Nike dari benar-benar dari bawah. Dan itu di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa Nike ini selalu mementingkan kualitas di setiap produknya. Dan itu makanya kenapa Nike bisa menjadi besar. Dan kemudian adalah Nike juga selalu istilahnya endorse ya, untuk endorse atlet-atlet yang berprestasi dan terkenal untuk menjadi brand ambassador mereka. Dan itu sangat luar biasa efeknya bagi penjualan mereka, dan sehingga mereka brand mereka terkenal luas di seluruh dunia. Dan ketiga itu adalah pabriknya Nike ini di mana-mana sudah. Dan salah satunya dulu di Indonesia kalau nggak salah ya. Ya, ada. Dan itu akhirnya tutup kalau nggak salah. Dan itu Nike itu pengen juga bagaimana dia juga berkontribusi terhadap karyawannya. Jadi sehingga di bagian negara manapun dia bisa berkontribusi terhadap penduduk lokal yang ada di sana. Dan yang terakhir adalah bagaimana Nike itu bisa menjadi besar adalah karena tim yang hebat ya, Mas Tommy. Terus slogannya dia pantang menyerah, dan kemudian pahami konsumen dan pengiriman yang efisien. Dari situ catatan-catatan saya baca Sudoknya Philip Knight ini. Ya, saya sendiri udah baca buku ini, dan ini memang buku ini keren banget karena di sini kan kita bisa tahu nih gimana strugglingnya si Phil Knight. Betul. Ngebangun Nike. Ya. Terus gimana leadershipnya dia dalam memimpin perusahaan dari yang dari nol sampai sebesar sekarang. Betul. Itu banyak banget sih. Pelajaran leadershipnya itu bagus banget di buku ini. Ya. Selain tentunya kita jadi bisa tahu sejarah Nike ini gimana gitu kan. Ya. Nah, oke, ini buku ke-6 yang dibahas sama Mas Jody. Jadi tadi dari yang pertama kita ada It Ends With Us ya, dari Colin Hoover. Lalu yang kedua nih, The Seven Husbands of Evelyn Hugo ya, yang ditulis oleh Taylor Jenkins Reid. Terus yang ketiga apa Mas? Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You? Iya. Lalu berikutnya Mas? They Both Die at the End, ditulis oleh Adam Silvera. Adam Silvera. Silver dia. Ini Dune. Ya, Dune. Kayak masih ada ya filmnya juga ya? Masih kayaknya masih tayang ya. Masih tayang di XS1. Gitu. Buat tahu lebih detail mengenai ceritanya yang mungkin nggak ke cover di filmnya, baca bukunya. Harus baca bukunya, betul. Nama yang barusan di review. Nah, Sudok. ini Sudok. Ya. Phil Knight dia
lead foundernya Nike Ya, betul. gitu. Nah, terus kan kita ada 12 buku ya. Ya, Berarti 6 buku berikutnya kita bakal ngobrol sama Mas Nugi. Udah join belum? Belum join ya? Oke, coba kita panggilin dulu Mas Nuginya. Udah ada, Kak? Oh, belum join. Mas Nuginya belum join nih. belum join ya? Iya. Atau mungkin kita bisa bahas buku lain yang harusnya di cover sama Mas Nugi. Nah, kita Jokowi lihat boleh. di sini ada banyak buku-buku baru. Nah, yang mana nih? Kabarin ya, Kak, kalau misalkan Kak Nugi udah join. Saya lebih pengen ngebahas bukunya Jokowi. Oke. Ini buku sebetulnya baru banget, ya. Buku ini baru banget dan ditulis oleh Pak Darmawan Prasojo, gitu. Nah, ini Darmawan Prasojo ini adalah wakil direktur PLN, ya. Dan kita juga baru kemarin ngadakan acara, Mas Tommy ya. Dan itu Zoom ya. Kita adakan Zoom dengan tim Hennigan juga, dan ngebahas Jokowi and the New Indonesia, dan itu responnya sangat luar biasa, dan itu ya juga masuk ke media-media utama seperti Kompas, Media Indonesia dan lain-lain. Nah, ini Mas Nuginya udah join nih. Mas Nugi udah join nih. Dilanjut Mas Nugi, silakan. Mas Nugi, lihat dari handphone. Mas Nugi udah join di. Halo, suara saya terdengar nggak Pak Jody? Dengar, Mas. Kabar, Mas Sorry Nugi. tadi kayaknya agak lama-lama nih, agak-agak. Terima kasih Pak Jody. Tadi agak lama masuk send request-nya. Halo teman-teman pencinta buku, teman-teman di Plaza Indonesia. Semoga cukup jelas suara saya ya. Kalau kan udah. Pak Jody makasih ya sudah tadi memperkenalkan buku Jokowi. Nah, kebetulan yang saya pegang di sini ini yang masih versi aslinya. Jadi sebelum buku itu dicetak, kami berkesempatan, kami itu dari teman-teman dari Periplus untuk melihat dulu. Jadi masih soft cover gini kan ya, soft cover masih tipis. Beda lah, nggak sebagus yang Mas Tommy pegang. Nah, buku ini boleh dikatakan sebagai buku paling hits bulan ini ya. Tapi ini bukan soal politik ya, Ini lebih soal kiprah sosok Pak Jokowi sebagai human. Nah, kata kuncinya itu human di sini. Jadi kalau menyangka buku ini sebagai buku politik, ya memang betul judulnya adalah political biografi, tapi sebetulnya buku ini pengen ngomong soal gini loh, ada seseorang yang dididik di sebuah tempat yang waktu kecil sering Pak Jokowi kan suka pindah-pindah rumah ya, bahkan sampai pernah istilahnya kok diusir disuruh pindah di relokasi. Nah, justru Javanese value yang ditanamkan oleh orang tua Pak Jokowi ini membuat Pak Jokowi jadi seperti sekarang. Ya kita bisa lihat lewat karya-karya politisnya ya lewat karya-karya infrastrukturnya. Tapi yang menarik adalah buku ini sebenarnya di bagian belakang, yaitu soal bagaimana sikap Pak Jokowi selama pandemi. Justru yang menarik. Karena apa? Kan di situ kita melihat the real Jokowi dan orang-orang terdekat yang dia berjuang sungguh-sungguh pada saat pandemi. Terlebih saat pandemi itu kan pandemi mulai, kita start pandemi itu kan di start pandemi lagi. Di Indonesia itu kan resmi pandemi itu kan bulan Maret ya 2020 ya. Lalu bulan depannya kan ibunda meninggal kan ya. Jadi bagaimana seorang anak ya yang sedang menghadapi permasalahan negara yang begitu besar, lantas sebagai manusia tuh dia harus ketika kehilangan ibunya gitu. Makanya menarik buku ini. Ini lagi-lagi bukan soal political, but ini murni biografi yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dan bahasa tim Hennigan ini tim Hennigan sebagai pengalih bahasa dari Pak Darmawan ini, dia pernah tinggal di Surabaya 2 tahun. Jadi Pak Hennigan itu bisa bahasa Indonesia versi Surabaya. Dan menarik sekali ya. Ini yang pertama Pak Jody. Ya, Mas Tommy. Tapi sebetulnya yang banyak foto-fotonya juga ya Mas buku ini ya? Ya asli, foto asli itu. Iya, ini banyak foto-foto eksklusif juga ini. Yes. Dan itu tidak didapatkan di internet hanya oleh teman-teman. Oh iya, eksklusif di buku ini ya.
Jadi cocok untuk hadiah sih, cocok untuk hadiah untuk teman-teman yang punya rekanan bekerja di ya hubungan diplomasi atau kemudian di kampus, sekolah, yayasan yang berurusan dengan pendidikan, cocok buku ini sih. Satu sebagai koleksi, it's worth it banget. Terus yang kedua, apa ya? Kalau boleh saya bilang, this is the real Javanese value. Di situ ada semua tuh loh. Nilai kejawaan. Ya kita nggak bisa bilang Jawa itu Jawa dari bahasa timur, tapi setidaknya nilai-nilai keraton, tradisi di sini tuh dimuat dan dibahasakan dengan sangat baik oleh Mas Tim Hennigan. Seperti itu. Ini bukunya tahun berapa ini ya? Coba. Jadi pertama kali buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia tahun 2019. Lalu pada bulan September, ini bocoran ya, September 2019 itu kebetulan Periplus bertemu dengan beberapa calon penerjemah. Lalu dari beberapa calon penerjemah ada orang US, ada orang UK lah, Amerika atau Inggris. Nah kami paling cocok dengan cara Pak Tim Hennigan. Jadi buku ini mulai start diterjemahkan itu sebetulnya September 2019. Lalu baru selesai diterjemahkan fully itu tuh bulan Mei ya, enggak, bulan Juni 2021. Jadi selama 2 tahun itu proses penerjemahan, tektokan. Penerjemahnya di UK, lalu penulis aslinya juga ngecek terjemahannya tinggal di Jakarta. Makanya jadi menarik sebetulnya. Nah, nanti juga saya ada buku lagi yang sebenarnya menggambarkan the beauty of kolaborasi seorang banyak author gitu. Gitu Nah, Mas boleh, Tommy. coba. Lanjut. Ini dia The Marketing 5.0. Marketing 5.0. Ada nggak di situ? Ini juga menarik karena ada 3 nama di sini. Philip Kotler, Bapak Marketing, terus kemudian ada Pak Hermawan Kertajaya, dan Mas Iwan Setiawan. Nah, kebetulan buku yang saya pegang ini, kami sempat ketemu waktu itu di tanggal 1 Oktober, lalu saya berkesempatan dapat tanda tangannya langsung. Wow. Buku ini, dua orang ini legend di bidang marketing ya, Mas Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya. Dan Mas Iwan dan Pak Hermawan itu dan Mas Iwan itu mereka sama-sama di perusahaan Marcos ya, perusahaan yang Mas Budi, kantornya saya mau beli dong yang ada tanda tangannya juga. Ada nggak di sini? Nah, Mas, sebetulnya giveaway-nya nggak cuma 3 Pak Jody, ini ada bonus nih Pak Jody. Bagi teman-teman yang hadir di sini, the first buyer yang membeli buku Jokowi, kebalik, dan buku Marketing 5.0 ini, nah, saya punya hadiah sebetulnya, yaitu kaos yang saya pakai ini warna putih. Ini kaos Bapak Hermawan. Yang spesial apa sih kaosnya? Wah, ditandatangani oleh Pak Hermawan Kertajaya langsung. Wah, ukurannya cuma 2, XL sama XXL. Buat ya nggak ya? Bagi yang membeli, the first buyer ya, first buyer di Plaza Indonesia, Periplus Indonesia untuk buku Marketing 5.0, dan buku Jokowi, ya sepaket gitu ya. Ini kan buku kolaboratif sekali. Pak Jody ntar kabarin saya ya. Kita kirim kaosnya ke rumah sang pembeli. Kaos. Press of Indonesia yang lagi nonton, yang lagi di PI atau yang lagi dekat-dekat sini langsung mampir ke Periplus Indonesia, langsung beli buku ini biar dapat kaos yang ditandatanganin tuh. Oh. Ya. Yeah. Jadi kaosnya jangan dipakai, dipajang. Wah, kayak keren kan. Wah, saya dipajang. Ini saya pakai nih sekarang kaosnya nih. Keren, itu buku keren banget. Buku marketing. Sekarang kita bahas nih konten Marketing 5.0. Apa yang perlu diketahui orang-orang nih dari buku ini nih Mas Nugi? Nah, kuncinya gini. Sekarang pada saat Pak Hermawan membuat, jadi draft pertama itu Pak Hermawan yang membuat ini. Pak Hermawan dibantu Mas Iwan Setiawan. Lalu kemudian konsultasi dengan Pak Philip Kotler. Nah, yang mereka adalah Pak Hermawan mengatakan seperti ini. Inti dari buku ini persis di tagline-nya, Technology for Humanity. Jadi, kalau orang-orang berbicara teknologi, Society 5.0, ada drone terbang, kemudian bicara soal artificial intelligence, robot, justru marketing 5.0 ini adalah proses di mana perusahaan atau pelaku bisnis itu memahami pasarnya, ya, pasarnya. Istilahnya kan kalau ngomong marketing kan biasanya ada market driven kan ya, ikut masyarakat, ikut pasarnya. Nah, di buku ini menarik. Justru tidak mengandalkan pada apa ya, kalau bahasa sekarang itu enaknya tidak mengandalkan pada ilmu-ilmu marketing yang ribet, yang penuh algoritma segala macam, tapi justru kembali ke manusianya, humanity-nya. Jadi sebenarnya buku itu dibuat untuk buku anak kuliah awalnya. Ini buku textbook untuk anak kuliah marketing, tapi oleh Pak Hermawan.
kemudian dipindahkanlah dari buku textbook menjadi buku bacaan non-fiction atau buku bisnis. Persis di sini mengatakan bahwa hal-hal mendasar apa yang harus diketahui oleh pelaku bisnis untuk masuk ke marketing 5.0, yang mana yang utama adalah soal humanity-nya. Bagaimana semua hal itu pusatnya manusia. Jadi tidak mengabdi pada data. Tools itu penting, tools big data atau untuk UI UX, tapi semua itu fokusnya ke human-nya. Bagaimana teknologi itu sungguh atau setidaknya produk Peripus punya produknya itu justru memenuhi atau membuat si manusia pembacanya itu menjadi berkembang. Artinya kalau kita ngomongin soal misalkan ya platform online lah, misalkan kita ngomong soal ojek online itu ya, kita ngomong soal Grab atau Gojek itu kan ya. Nah, inti utama bisnisnya itu ada di bagaimana memahami kebutuhan manusia, satu ya, apa sih kebutuhan mendasar manusia dari transportasi, satu. Yang kedua, misalnya kita ngomong perkara pelayanan, misalkan Halodoc. Nah, apa sih yang sebetulnya menjadi nilai dasar dari kesehatan atau pelayanan medis? Nah, kalau dua hal itu ketemu ya, bagaimana serve the human, nah, di situ akan mudah membuat strategi bisnis atau bisnis plan. Makanya menarik. Nah, tapi uniknya buku ini nggak bisa dibaca sendirian. Buku ini harus dilengkapi dengan bukunya Simon Sinek. Ada nggak di situ buku Simon Sinek? Buku ada, The Infinite Game. Persis di situ. Jadi dua buku ini sebetulnya saling berkaitan. Simon Sinek itu tahun 2019 juga bukunya. Itu kan buku kelima Simon Sinek ya. Jadi saya akan double semacam review sederhana ya soal buku ini. Jadi gini, saat orang membuka bisnis ya, atau pelayanan jasa dan barang ya, kita sebagai pengusaha kan akan bertemu pesaing yang lainnya. Ya, anggaplah, sorry to say ya, menyebut merek ya, kayak Gojek sama Grab pasti head to head gitu kan ya. Atau beberapa department store head to head seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah saat masing-masing membangun plan marketingnya, itu selalu ada yang namanya kecenderungan untuk zero sum. Zero sum itu gini, bagaimana saya untung, tapi keuntungan saya itu sebetulnya kerugian orang lain. Jadi, saat supermarket A untung, dia untung karena supermarket B rugi, karena pasar supermarket B lari ke supermarket A. Jadi zero sum. Jadi, seperti itu. Nah, itu pola bisnis. Bagaimana rebutan pasar, rebutan kue, rebutan produk bahkan, rebutan ide. Nah, persis di Marketing 4.0 ini merujuk pada bukunya Simon Sinek yang Infinite Game. Artinya apa? Kecenderungan bersaing itu adalah kecenderungan untuk mengalahkan. Kecenderungan finite. Nah, kalau kita ngomongin game kayak Infinite Game itu di benak kita bagus kalau ngomong soal Squid Game. Nah, Squid Game artinya harus ada yang dikalahkan. Semakin banyak orang yang kalah, semakin besar uang yang saya dapat. Itu kan prinsip Squid Game kan ya. Begitu ada yang PES gitu kan ya, terus makin banyak duitnya. Nah, itu finite game. Maka si Simon Sinek mendesain bukunya dengan kata-kata infinite game, justru malah dalam bisnis itu, this is about the game, but it's not about how to. Bagaimana tidak mengalahkan orang lain. Jadi fokusnya itu bukan menjatuhkan orang lain, agar kita makin diuntungkan, tapi sebaliknya, bagaimana saya mengembangkan bisnis saya sebagai saya pribadi, sebagai as a human. Makanya, tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada sales, tidak terbatas pada omset. Jadi murni Infinite Game ini, si Simon Sinek mengatakan bahwa, ya, bisnis penting, but basically-nya itu bukan money, bukan modal. Tapi, nah, itu ada di buku Start with Why. Tapi kayak bukunya kan udah ada langkah itu. Buku pertama Simon Sinek kan Start with Why kan, itu lama. Jadi, the first principle of doing business. Itu yang mendasari Infinite Game. Jadi sebuah persaingan bisnis yang alih-alih meniadakan orang lain, justru malah mengembangkan saya sebagai pelaku bisnis. Jadi yang dikembangkan itu bisnis saya. Jadi tidak menjatuhkan bisnis lain, tidak menjatuhkan orang lain. Di beberapa sektor kita sudah mengalami. Beberapa swalayan, beberapa toko retail, beberapa toko baju mengalami. Bukan dengan menjelekkan customer lain. Dulu kan sempat muncul hoax kan ya. Jangan makan pecel lele campur es jeruk gitu kan menjatuhkan kan ya, itu kan finite game.
Itu maka sekarang si Simon Sinek itu ini idenya sangat brilian, sangat genuine, cerdas. Hanya sayangnya memang beberapa catatan untuk buku ini secara konsep dia indah, beautiful dan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat apa ya, manusiawi banget lah. Hanya memang tantangan buku ini adalah gagasannya adalah saat bertemu si owner yang minta, gue sebagai owner nih, saya butuh kejelasan laba dong tiap bulan. Jadi untuk perusahaan yang butuh kecepatan atau butuh laba tiap bulan jangka pendek, nah, konsep infinite game ini agak susah dipraktekkan. Tapi bagi perusahaan yang benar punya visi ke depan, jauh ke depan, punya living value tuh, buku ini pas sebagai panduan. Itu sih setidaknya dari 2 buku itu, jadi panjang banget ngomongnya saya. Oke, jadi Ini buku saling ini- melengkapi buku ini. Jadi 2 buku ini saling bersinergi ya. Yang buku Marketing 5.0 ini harganya 354.000 ya, Mas. Ya, 354.000. Lalu ini buku The Infinite Game by Simon Sinek. Ini ada quote bagus deh. Quote bagusnya adalah we cannot choose the game. We cannot choose the rules, but we can only choose how we play. Nice quote. ya, ya itu menarik infinite game. Bener-bener permainan bisnis yang tidak terbatas pada waktu. Jadi nggak ada target. It's about human, kita sebagai pelakunya. Buku 3. Teman-teman yang beli first buyer paket yang beli buku Human, Marketing 5.0 dan buku Jokowi, first buyer di Plaza Indonesia langsung akan saya kirim kaos ini ya. Seperti itu. Kita masuk buku ke-4, boleh nih Mas? Buku keempat, ya nih. Tadi Buku kita keempat. udah bahas 3 buku ya. Tadi kan udah bahas Jokowi, lalu udah bahas Marketing 5.0 dan The Infinite Game by Simon Sinek. Buku keempat apa nih? Saya memadukan buku Robert Greene yang 366 Meditation sama Welcome Home-nya Najwa Sebian. Ada nggak di situ? Itu 2 buku yang dia saling melengkapi. Nah, persis. Daily Laws-nya. Nah, itu ada ceritanya tuh. Kenapa? Dan satu lagi Mas, bukunya Welcome Home Najwa Sebian. Jadi gini. Nah, 2 buku itu enak banget. Itu buku kategori non-fiction, tapi lebih ke self-help sebetulnya. Kalau boleh dikatakan bagi teman-teman yang agak ketimur-timuran, yang suka dengan kalimat-kalimat puitik, yang suka dengan model-model Hemin Sunim, model-model Langleaf gitu kan ya. Bagaimana menimba pengetahuan atau insight lewat kata-kata indah alih-alih apa kalimat-kalimat ketat gitu kan, yang kalimat teoritis gitu. Buku ini pas karena apa? Gini, Robert Greene itu penulis di Amerika, dia itu nulis banyak buku, setidaknya 6 buku. Nah, 6 buku yang ditulis itu, dari buku pertamanya itu kan tentang 48 aturan tentang kekuasaan. Jadi dia belajar dari Aristoteles, belajar dari para pemimpin dunia, termasuk Mahatma Gandhi segala macam. Dia compile tahun 2008, ya pas kita Krismas pertama itu, dia compile 48 aturan sebagai pemimpin, sampai yang terakhir itu dia ngomong soal kodrat manusia. Semua bukunya dikompil jadi satu. Jadi ada 6 buku. Itu satu buku itu 6 buku isinya. Ada 6 buku intisari dari 6 bukunya Robert Greene. Jadi buku ini sangat pas kalau dibaca tiap hari. Dari 1 Januari kita baca, ceplok, day by day itu dibaca, itu benar setiap hari itu ada kayak insight, ada kayak good quotation or good motivation. Good quote, itu. Di buku ini. Ya. Ini bukan cuma buku motivasi ya, ini benar buku-buku yang menjadi apa ya? Kalau bayangan saya gini, teman-teman bangun pagi, bingung mau ngapain, alih-alih buka handphone, buka buku ini, lu baca, oh the first day I'm reading about this part, itu kan dibaca, ada kisah menarik, ada perempuan menarik, oke. Itu bisa buat menemani harian kita, inspirasi. Menarik buku ini. Dia kayak rekap dari dia tuh merekap dari semua bukunya si Robert Greene itu sendiri. Nah, di Instagram Repost ID pernah dibahas juga buku ini. Lalu kenapa saya mengatakan cocok dengan bukunya Najwa Sebian, Welcome Home. Nah, persis karena bukunya Najwa tuh ada bulan-bulannya kan di situ kan ya, bibliophiles para kita buku. Nah, itu benar day by day, month by month, itu week by week itu dikasih panduan. Itu dari banyak tokoh. Nah,
kenapa saya suka memasangkan buku itu dengan buku Natcha Fabian yang ada tuh buku Welcome Home, bisa diperlihatkan Mas, buku Welcome Home-nya. Nah, buku ini saya kategorikan sebagai sama-sama buku self-help karena persis itu menyuarakan bagaimana Natcha Fabian sebagai apa ya, dia seorang wanita karir mungkin seperti itu ya. Dia pernah dibully, dia mengalami kesedihan, lalu dia menyuarakan bagaimana dia mengobati dirinya. Welcome home itu kan seperti, yuk bagi kamu yang punya masalah depresi itu kembali yuk ke rumahmu, yaitu dirimu sendiri. Home is you, I is my home. Jadi welcome itu adalah bagaimana menyambut diri. Makanya kata-kata yang quote yang paling bagusnya adalah gini. Jangan kamu tahan rasa sakit itu, tapi kamu peluk rasa sakitmu. Itu sebetulnya inti dari bukunya. Nah, saya nggak mau spoiler tentunya, tapi setidaknya proses pembuatan buku ini itu adalah dari kumpulan puisi-puisinya si Natcha Fabian ini, dari puisi yang pertama yang main platter, bagaimana meletakkan isi kepala ke dalam piring gitu kan ya, kayak di plating gitu kan ya, kayak kita jajan atau kita ngambil resepsi itu, ditaruh. Kemudian ada bukunya yang The Nectar of Pain, manisnya rasa sakit, dan The Spark of Phoenix. Jadi, buku ini cocok bagi teman-teman atau direkomendasi bagi teman-teman yang punya luka batin, punya trauma, dibully, tapi pengen sembuh. Pas banget. Buku mental health ya, untuk mental health ya. Persis self-help, seperti itu. Itu saya rekomend banget. Ini bukunya ringan banget, bahasanya sangat puitik. Jadi pendekatannya si Natcha itu poetik. Dia yakin bahwa buku-buku puisi atau kalimat puisi seperti Langleaf gitu kan ya, atau kalau Indonesia seperti Joko Pinurbo gitu kan ya, itu bisa membantu lebih banyak orang untuk memahami the reality of life. How to improve, how to develop, how to cure the mental health. Kayak gitu sih Mas intinya. Jadi dua buku itu menarik ya. Boleh dibeli dua-duanya, boleh satu-satu. Tapi it's about the same topics. Gitu Mas. Nah yang terakhir nih, yang paling seru nih, buku yang pengen saya ceritakan nih. Apa tuh? Tentunya dong, Song of Achilles. The Song of Achilles. Wah, ini novel ya Mas? Novel ya? Ya, itu novel. Diambil dari mitologi. Bagi teman-teman yang suka mitologi, Yunani terlebih ya, wah ini pas banget. Orang kalau ngomong Achilles kan ingatnya Brad Pitt kan ya? Ya Brad Pitt ya. Ya. Ada anak saya nonton di sini. Brad Pitt. Tapi gini, mitologi Yunani. Ini kisah tentang perang Troya atau perang kuda Troya gitu kan, perang Troya seperti itu. Trojan, ya. Ya, dulu zaman 2008 itu pernah ada virus Trojan kan nggak ada, tiba-tiba kita ingat. ada Trojan. Nah sebenarnya persis ini adalah cerita yang dikarang oleh Madeline tentang mitologi Yunani di mana mengangkat sosok utamanya itu si Achilles. Nah, kenapa saya tadi sempat ngomong soal Brad Pitt? Nah, memang pernah difilmkan di film Troy oleh Brad Pitt, lalu oleh saya lupa namanya, tapi dia pemeran film Hulk yang pertama oleh Marvel itu kan, Brad Pitt yang saya ingat. Lalu ada juga Orlando Bloom situ sebagai pemeran Paris. Nah, menarik karena buku ini mengangkat sisi humannya si Achilles. Achilles itu kan setengah dewa kayak Hercules, kayak Percy Jackson itu kan setengah dewa, ya kan. Nah, dia kan tidak bisa mati si Achilles ini, tapi di buku ini dia gitulah, spoiler gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah orang lebih sering melihat soal Troyanya, perang Troyanya. Di buku ini tentang kehidupan asmara si Achilles. Di sini saya mau hati-hati sebetulnya, karena Achilles punya pasangan jiwa di sini, kekasih lah ya. Perkaranya kekasihnya itu adalah dibayangkan di film Troya itu sebagai sepupunya si Patroclus. Nah, agak hati-hati karena spoiler ini. Ya enggak spoiler sih, cuma harus sangat dewasa baca buku ini karena pasangannya itu ternyata berjenis kelamin sama dengan Achilles, seperti itu. Dia enggak sebenarnya, Pak. Justru di situ hubungan yang tanda kutip LGBT itu yang mungkin di negara kita masih belum diterima ya. Tapi justru di cerita ini adalah how their relationship, kisah mereka itu dipandang sebagai kisah yang luhur. Kenapa saya bilang bisa kayak luhur ini? Jadi ada sebuah buku
ditulis oleh Platon. Platon itu filsuf sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Nah, Platon itu nulis sebuah buku Simposium judulnya, Simposium. Kita tahu Simposium kan seminar kan ya. Nah, dalam buku Simposium itu Platon itu melihat banyak dia melis banyak kisah asmara. Nah, ada satu yang Eros, itu kan kita tahu Eros. Kemudian yang Ludos yang bermain-main. Nah, ada yang paling luhur. Ya, dia menyatakan bahwa kisah relasi antara Achilles dan si Patroclus ini justru adalah kisah yang luhur. Nah, kenapa bilang luhur? Ini bukan spoiler, tapi justru saat orang-orang mencerca si Achilles kan ya. Karena Achilles kan immortal ya, setengah dewa, sementara si Patroclus kan dia manusia biasa kan ya. Ya kayak anak raja nikah sama pacaran sama orang biasa kan ya. Nah, mereka adalah apa? Justru saat orang-orang mencerca si Patroclus sebagai lu kan cuma orang biasa gitu kan ya. Justru di puncaknya kan keduanya mati semua nih. Itu tahu semua kalau kita nge-googling Achilles dia mati di perang Troya. Justru saat the sacrifice, pengorbanan dirinya si Patroclus ini justru itu divine-nya. Jadi persis seperti apa ya, kata-kata bijak. Kasih yang terbesar atau the relationship the biggest atau the deepest itu saat seorang mengorbankan nyawanya. Jadi kisah kematian si Patroclus itu gara-gara di Patroclus mati, justru si Achilles itu begitu berapi-api untuk mengalahkan musuh-musuhnya, si Hector. Nah, Hector di kisah film kan si Hector. Hector itu diperankan oleh si Hulk tadi, Hulk the Incredible Hulk. Nah, justru dia mendapat kekuatan yang sangat besar saat si Patroclus ini meninggal atau gugur lah ya di medan laga. Tapi persis juga hal yang sama juga jadi kayak Romeo Juliet karena si Achilles juga meninggal atau wafat di medan yang sama. Makanya dikatakan tragedi. Artinya saat si pahlawan itu akhirnya meninggal, tragic itu. Nah, itu yang mereka adalah drama-dramanya. Kalau di film kan semua serba informatif kan ya. Tiba-tiba si Odysseus itu ngomong ke si Achilles, yuk kita perang yuk. Oh, kita perang. Tapi justru di sini tuh ada kayak apa ya, pertentangan batin. Gue gak pengen perang, gue cinta damai, tapi gue harus perang, rasanya. Dan banyak info-info mitologi yang menarik bagi teman-teman yang suka mitologi Yunani atau juga Romawi. Seperti itu. Kisah-kisah Aphrodite, Athena, Hera, itu muncul semua. Kisah apel persisihan gitu kan ya, konsep apel. Apel kan di terakhirnya. Apel itu kan dalam bahasa Latin disebutnya malus. Apel itu kan malus. Malus itu kan kalau dalam bahasa kita kan jahat. Apel itu kan sebagai perlambang kejahatan. Meskipun sekarang perlambang detox ya, perlambang baik. Jadi itu jadi lucu. Ada info-info mitologi yang menarik sih. Itu sih Mas dari saya, dari 6 buku itu. Wow. Ini seru banget loh. Saya dengar Mas Nugi ngasih sinopsis tuh bener-bener berstorytelling, keren banget. Seru banget. Jadi oh iya, terakhir lagi nih. Jadi apa tuh? si kisah ini, si Achilles ini sebetulnya dia diadaptasi sama si Vergilius. Vergilius itu penulis naskah kayak Homeros. Ini kan perang Troya kan ditulis si Homeros, namanya Homeros kan ya. Nah, ada juga yang menuliskan si kisahnya si Achilles ini, si namanya Vergilius. Nah, Vergilius itu dia yang menjadi inspirasi Dante. Nah, Dante itu ada bukunya tuh di toko tuh, Aeschylus and Dante. Tapi saya lupa di mana. Itu buku baru juga tuh. Ya, kita kan tahu puisi Dante, puisi yang nongol di film Inferno, Inferno-nya Dan Brown. Bukan Dan Brown kan tentang 7 neraka apa ya? Iya. 7 neraka itu kan Inferno itu. Menarik sih sebenarnya kalau baca buku ini tuh teman-teman jadi kayak kebayang, ini kisah si Vergilius. Oh, ada juga dikutip si Ovidius. Ovidius itu salah satu penyair Yunani yang dia suka nulis tentang perempuan-perempuan yang agak tentu negatif, perempuan yang dibully, dipinggirkan, yang tidak punya daya. Nah, persis si namanya Ovidius. Nah, menariknya adalah apa? Madeline ini menulis novel yang baru, yang dulunya si Circe. Ada nggak, saya nggak tahu, semoga ada ya, harusnya di website. Nah, menarik si Circe ini. Dan sebetulnya
yang cukup menarik adalah apa? Buku Circe atau buku ini ya Isis ini dia menggambarkan peran wanita itu apa ya? Tidak seindah yang kita bayangkan kalau kita ngelihat baliho iklan lah. Kan cantik, bening, glowing. Justru di buku itu woman atau wanita itu dilihat sebagai ya sama dengan manusia. Jadi ada kesamaan gender di sini. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai buku campaign juga sih, campaign kesetaraan gender juga sih. Saya nggak mau banyak, kita takutnya spoiler. Terima kasih Mas Tommy, Pak Jody. Thank you Mas Nugi, keren banget. Saya recap singkat lagi ya, tadi ada 6 buku yang direkomendasiin sama Mas Nugi dari Periplus Plaza Indonesia. Yang pertama tadi buku Jokowi ya Mas. Buku Jokowi, terus buku Marketing 5.0 dari Philip Kotler, Hermawan Kertajaya dan Iwan Setiawan. Lalu ada The Infinite Game, ditulis oleh Simon Sinek. Lalu ada buku Welcome Home, ya, untuk kalian yang pengen baca mengenai mental health, A Guide to Building a Home for Your Soul, ditulis oleh Nashwa Zebian. Sama ini juga salah satu buku terbaru ya, ditulis oleh Robert Greene, yaitu The Daily Lows. Dan terakhir tadi yang dibahas sama Mas Nugi yaitu The Song of Achilles, ditulis oleh Madeline Miller. Mas Nugi, thank you banget. Aku balik ke Mas Jody dulu kali ya di toko. Halo? Ya Mas. Oke, Mas Nugi, thank you ya. Thank you, see you ya. Ingat ya, kaos Sampai ketemu ya. Ya. Ada kaos ini. Siap. Bye-bye, take care. Nah, Mas. Oke. Baik lagi Mas Jody. Kan tadi kita udah ngebahas nih, total ada 12 buku yang kita bahas. Betul. Dan tadi di awal kita udah ngejanjiin bakal ada giveaway Betul. buat Friends of Plaza Indonesia yang nonton Instagram Live kita sore hari ini, udah nge-screenshot buku-buku yang tadi direkomendasikan oleh tim Periplus, dan juga udah mention di kolom komen buku-buku rekomendasi dari kalian. Nah, berarti dari tim Periplus langsung mau ngasih tahu siapa pemenangnya atau gimana? Ya. Jadi di akhir acara ini kita langsung kasih tahu aja yang menang untuk mendapatkan masing-masing satu gift voucher senilai 100.000. Kita umum sekarang nih. Oh, langsung aja, silakan. Silakan dari Mas Jody langsung. Oke. Yang ngasih tahu. Oke ya. Oke. Pemenangnya adalah Untuk yang pertama adalah Mentari Dermawan. Ya. Yeay, selamat. Terus kemudian yang kedua adalah Kartini_Clara. Yeay, selamat Kartini Clara. Mendapatkan gift voucher 100.000. Dan yang ketiga adalah Ana_Oliviana. Ya. Jadi gift voucher ini nanti akan kami kirim ke alamat dan tolong untuk nanti bisa berkoordinasi dengan tim kami via DM untuk bisa mendapatkan alamat dan data lengkapnya. Oke, nih Gitu. ya diulang lagi. Mungkin pemenang voucher 100.000 dari Periplus adalah nih, silakan di screenshot deh, screenshot. Ya, biar nggak salah. Biar nggak salah ya. Ini yang tadi udah dibacain sama Mas Jody. Mentari Dermawan, Kartini_Clara, dan Ana_Oliviana. Selamat. Nanti langsung sini untuk beli buku di Periplus Plaza Indonesia. Mas Jody, thank you banget. Oke. Mungkin makasih. sebelumnya ada lagi yang mau disampaikan ke Friends of Plaza Indonesia, mungkin promo atau buku-buku terbaru atau apa, atau member? Yang terakhir kita mendukung program dari Pemprov DKI yang sudah tidak ada lagi menggunakan plastik. Periplus sekarang menyediakan tas belanja. Wow, keren warna-warnanya ya. Ya, ini kita ada belasan warna sebetulnya, cuman sekarang kita ada 3 aja. Kita ini kan. Dan ini cerah-cerah semua warnanya. Iya. Dan ini bisa didapatkan gratis setiap pembelanjaan 1 juta rupiah. Wow, gratis. Dan kalaupun mau beli itu hanya 30.000. Oke. Gitu. Keren, warnanya juga keren. Jadi bahannya juga bagus, tebel. Ya, bahannya tebal dan ini bisa memuat buku-buku setebal 500 halaman sampai 800 halaman masih kuat. Iya, kalau kalian belanja di manapun juga tetap bisa dibawa lagi ya. Siap. Kalian mau betul. belanja di Food Hall, di Guardian, di Body Shop, di sebelah-sebelah ini
bisa dipakai Betul. ya. Gitu, Mas. Gitu. Jadi satu lagi juga ada kita versi kecilnya. Dan ini versi light ya. Ritmore. Ya, Oke. ini Ritmore dan ini bisa didapatkan gratis setiap pembelanjaan Rp500.000 atau kalau mau beli itu cuma Rp25.000. Ini lebih ke anak-anak indie gitu, Mas. Iya, Lebih ke betul anak-anak sekali. anak senja kali ya. Gitu, iya. Keren kan? Keren. Itu, jadi kita mendukung program Pemprov DKI dalam hal ini untuk mengurangi pemakaian plastik. Periplus pun juga menyiapkan tas belanja sehingga kita bisa mengurangi emisi dari plastik. Gitu, Mas. Untuk bumi yang lebih baik. Untuk bumi yang lebih baik, Iya. pastinya. Thank you Mas Yudi. Oke, Mas Tommy. Thank you Mas Nugi. Dan thank you Oke, friends. Mas Nugi. Thank you friends of Plaza Terima Indonesia. kasih Friends of Plaza Indonesia atas partisipasinya di acara Live Talk hari ini. Ditunggu kehadirannya di Periplus Plaza Indonesia di level basement. Ya. Thank you semuanya. Sehat-sehat selalu dan sampai ketemu di Instagram Live berikutnya. Bye. Take care. Bye.